Ini suami saya. Mana suami ya? Anak saya Gemari KDM. Apa itu Gemari KDM? Gemari KDM itu kalau secara harfiah kan gemari, senangilah KDM. Senang ya. Senang ya, senangi gemari. Gemari ya. Ya, gemari. Kata gemari itu Pokoknya kata dasarnya gemar. Gemari sebenarnya gerakan emak-emak rindu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ngirim dulu ya. Dia terima dulu. Ibu nanti jalan aja. Nanti habis olahraga ibu di situ ada stasiun kopi, ke stasiun kopi kamu ya. Atau gerombolan ya. Apa enggak? Saya alhamdulillah. Ya, ibu olahraga dulu ya. Bapak kenapa tuh Bapak? Uji di Bogor. Siap, enggak ada apa tanya. Mana? Nah, emang ibu punya pengalaman soal gerakan emak-emak. Saya dengar dari teman-teman katanya ibu pernah di 2019 itu mengelola juga atau ikut terlibat juga dalam membangun komunitas emak-emak. Itu apa? Permak Bodi katanya kan. Nah, kalau dilihat dari sejarah Permak Bodi itu atau apa? Persatuan Emak-emak Prabowo Sandi itu ya. waktu di Pilpres 2019. Nah, apa yang menyebabkan ibu mengalami peralihan? Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Kita sudah hampir 2 minggu nggak upload karena kita memang ada kegiatan banyak agenda konsolidasi, baik itu di Purwakarta, di tempat lain, di Banten dan yang lain-lain. Prinsipnya memang kita selama ini kita coba untuk bekerja tidak hanya di dunia maya atau tidak hanya di sosial media. Jadi kita lebih ke grassroots juga. Dalam perjalanan itu kita bertemu dengan seorang ibu yang berpengalaman lah ya dalam urusan-urusan kerelawanan. Namanya Ibu Pujiati Kurnia. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan dari Bogor? Masih banyak syarat-syarat perjalanan atau gimana? Untuk sekarang udah mulai longgar ya, tidak terlalu ketat. Alhamdulillah sampai ke sini dengan baik dan selamat. Dengan baik dan selamat. Oke Bu, kemarin saya lihat ada video ibu tuh. Kenapa saya tertarik untuk mengajak ibu berbicara di studio ini? Ada saya lihat video atau ada saya lihat ibu di salah satu videonya KDM. Nah itu gimana tuh? Kok kayaknya heboh banget itu apa sih? Sebenarnya saya sudah sejak lama ya kagum dengan KDM. Tidak hanya saat ini saja. Saya sering lihat konten. Bahkan ketika beliau jadi bupati pun saya sudah mengagumi beliau. Sudah sering saya bermimpi beliau ketemu gitu loh, untuk berbincang-bincang. Tapi mungkin belum saatnya ya untuk ketemu. Kemarin itu kebetulan saya qadarullah ya, rezeki saya bagus ketemu dengan beliau meski dengan suasana yang hiruk pikuk ya. Karena untuk ketemu beliau pun kita perlu perjuangan, pengorbanan dengan excitingnya para emak-emak termasuk saya gitu loh. Masya Allah gitu, seneng banget meskipun hanya berjabat tangan di foto gitu loh. Itu suasana itu di Purwakarta ya? Ya itu di Purwakarta, di situ Bulet kebetulan untuk pertama setelah pandemi 2 tahun ini dibuka. Ya, awalnya sih saya bersama rekan-rekan ke Purwakarta itu ada sesuatu hal ya yang tapi dapat info bahwa hari itu, hari Minggu 28 November itu akan diadakan Car Free Day dan KDM pun akan menghadirinya. Ya itulah momen yang saya tunggu-tunggu gitu loh. Memang hanya khusus pengen ketemu aja atau memang ada sesuatu yang pengen disampaikan atau apa? Atau hanya sekedar yang penting ketemu, salaman, selfie gitu? Atau ada memang yang pengen disampaikan secara spesifik dengan KDM? Kalau niat untuk ketemu itu jauh-jauh hari saya sudah dengan modal nekat saya berusaha untuk ketemu, datang ke Lembur Pakuan ya. Dengan modal nekat
walaupun sedikit malu-malu ya, saya datang ke sana dengan perjuangan. Saya ke sana ternyata tidak dapat, saya tidak putus asa. Saya datang, ada info saya ke Purwakarta, dari Subang saya ke Purwakarta. Di Purwakarta saya dapat kabar bahwa KDM tidak ada di situ. Ya sudah, saya pulang. Tapi Pulang ke Bogor. Pulang ke Bogor ya. Tapi walaupun pulang tidak ada rasa kecewa, tapi itu pengalaman saya untuk berjuang untuk bertemu sang idola. Oh, gitu lah. berarti judulnya Ketemu Sang Idola ya? Sebenarnya ketika kemarin pun ketika tanggal 28 November ya, hari Minggu itu, kalau di angan-angan saya sih ingin ngobrol duduk bareng dengan KDM ya, ingin menyampaikan apa ya, dibilang unek-unek ataupun keinginan saya, terlepas dari bukan masalah pribadi sih, tapi saya paham. Banyak, karena kita sebelumnya pun udah bergabung dengan grup-grup emak-emak ya, ingin menyampaikan aspirasi emak-emak tentang kagumnya ke KDM gitu loh, ingin, karena emak-emak sendiri kan kalau emak-emak sudah menyangkut emak-emak, tentu semua juga akan mengalah gitu loh. Kalau sudah emak-emak yang ngomong ngalah. Nah, pasti kalau walaupun itu laki-laki. Ya mungkin di lain waktu saya akan agendakan dengan segala cara untuk ketemu beliau. Dengan komunitas emak-emak. Ya. Emang sekarang komunitas emak-emaknya sudah ada? Karena keinginan dari emak-emak sendiri ya. Karena dengar cerita di lapangan bagaimana kalau kita bentuk emak-emak, akhirnya saya terinspirasi juga sih, gimana ya baiknya untuk inspirasi emak-emak itu terwujud dalam satu wadah. Akhirnya kita membentuk suatu grup yang namanya Gemari KDM. Apa itu Gemari KDM? Gemari KDM itu kalau secara harfiah kan gemari, senangilah KDM. Senang ya, senangi gemari. Gemari ya. Ya, gemari. Kata gemari itu pokoknya kata dasarnya gemar. Gemari sebenarnya gerakan emak-emak rindu Kang Deddy Mulyadi. Asik. Nah, di situ kita bentuk kita bentuk suatu grup di WA grup, Facebook. Alhamdulillah. Gimana respon mama? Respon mama itu antusias, exciting sekali gitu loh. Karena gini loh, mama itu merindukan Indonesia ini sejahtera. Karena mama sebagian dari cita-cita maksudnya ketika dompet mama terpenuhi, maka Indonesia akan maju, maka perceraian sedikit gitu. Ya, begitu. Tapi gini Bu, saya tertarik dengan gagasan itu, Gemari KDM itu artinya ada segmen yang mau diambil itu khusus emak-emak ya, atau kaum ibu lah ya, segmen yang akan dikonsolidasikan sama komunitas Gemari KDM ini kan. Nah, emang ibu punya pengalaman soal gerakan emak-emak. Saya dengar dari teman-teman katanya ibu pernah di 2019 itu mengelola juga atau ikut terlibat juga dalam membangun komunitas emak-emak. Itu Permak Bodi katanya kan. Nah, kalau dilihat dari sejarah Permak Bodi itu atau Persatuan Emak-emak Prabowo Sandi itu waktu di Pilpres 2019. Nah, apa yang menyebabkan ibu mengalami peralihan gitu ya? Sementara kan ya yang kita dengar Prabowo katanya masih mau mencalonkan, kita dengar-dengar ya, karena siapapun belum ada yang pasti mencalonkan karena KPU belum membuka pendaftaran ya. Nah, apa kira-kira yang mempengaruhi Ibu Puji sehingga menginginkan gitu loh gerakan seperti 2019, pengen Ibu gabung dari Permak Bodi, pengen Ibu bangun komunitas yang baru menjadi Gemari KDM. Apa kira-kira yang mempengaruhi paling utama gitu? Sebenarnya terlepas dari keinginan saya pribadi ya, rakyat Indonesia terutama emak-emak itu menginginkan perekonomian Indonesia itu yang sedang terpuruk itu lebih bagus. Ketika saya banyak mendengar tentang KDM, sepak terjang KDM di lapangan, saya dibilang bukan bermimpi, berharap. Saya dan emak-emak Indonesia itu berharap beliau untuk jadi
seorang pemimpin, karena seorang pemimpin sejati itu tidak hanya memerintah, tapi dia merealisasikan terjun ke lapangan gitu loh, menyelesaikan hajat-hajat rakyat, menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup, ya kan. Nah, maaf ya, di sini saya pribadi ya sudah dijelaskan dari awal, memang pengagum idolanya KDM. Nah, ketika sekarang saya ini dibilang qadarullah ya, takdir Allah ya, ketika saya memang gemar, ternyata suatu hari saya ada yang inbox, Bu, bisa nggak kalau gabung dengan relawan KDM? Masya Allah, itu suatu, ya dibilang suatu anugerah atau rezeki itu buat saya ya. Karena selama ini saya ibaratnya seperti jalan yang tidak punya arah. Saya bangga dengan KDM. Saya fans, tapi saya harus kemana gitu loh. Saya cari wadah itu kemana? Saya mencelak sana, mencelok sini. Saya ingin suatu wadah yang terarah, yang tersusun rapi gitu ya, strukturnya gitu. Itulah yang namanya itu ketua kita Kang Pena ya. Kang Pena, alhamdulillah saya dimasukkan ke grup itu sampai akhirnya saya diakui, alhamdulillah, sama kita ketemu Bang Juson, Mas Iqbal, Kang Deden ya, Kang Dendri dan Kang Cahmat juga di sana dan ini suatu ya dibilang suatu anugerah dan rezeki buat saya. Jadi saya pribadi bukan untuk mementingkan kepentingan pribadi ya tentang KDM, tidak ada niat sedikit pun untuk mementingkan kepentingan pribadi. Mungkin ketika saya masuk ke KDM dengan gemari ini, saya dibilang perwakilan lah dari suara emak-emak. Mewakili suara emak-emak Indonesia gitu loh. Jadi kalau ada emak, berarti intinya kalau ada emak-emak yang gemar KDM, yang rindu sosok seperti KDM, gabunglah dengan Gemari KDM ya, gitu. Gemari KDM. Kita udah punya Facebook ya, Gemari KDM. Kita juga udah punya WA group kita kan, bahkan emak-emak di WA tuh udah mulai udah nggak tahan, kapan ini Bun diagendakan kita ketemu KDM, insya Allah gitu. Iya. Kalau niat baik tuh pasti Allah dengar ya. Iyalah, orang-orang yang berniat tulus pasti suatu saat akan bertemu. Contohnya saya. Ya. Dengan segala rintangan perjuangan gitu loh. Tapi Bu, saya mau tanya spesifik soal sosok KDM atau soal figur KDM atau soal nilai-nilai yang dimiliki KDM. Kenapa jadi seperti klop dengan ibu-ibu? Apa kira-kira? Kan misalkan nih, Kang Deddy Mulyadi itu orang yang sangat menghargai kaum ibu. Kang Deddy Mulyadi itu orang yang sangat menghargai orang tua atau apa gitu loh. Kan kadang-kadang kan ibu-ibu itu kan ukurannya bukan soal ukuran politik begini orang begini kan, enggak. Kadang-kadang kan mereka melihatnya itu yang simpel-simpel aja gitu loh. Nah, yang simpel-simpel itu yang apa yang dilihat oleh ibu-ibu dari Kang Deddy Mulyadi atau emak-emak ini? Mungkin saya mewakili emak-emak di Indonesia ya. Saya melihat sosok Kang Deddy Mulyadi atau KDM kita sebut ya. Itu figur seorang ayah ya, yang mengasihi, mengayomi anak-anak. Seperti kita lihat di konten-konten videonya, anak jalanan mereka rangkul. Ya, tidak hanya mereka rangkul, tapi dia dibangun masa depannya ya. Menyelesaikan permasalahan hidupnya, dibangun gitu kan, sampai dia itu. Nah, Kang Deddy sendiri itu seorang anak yang berbakti kepada orang tua ya. Karena memang Kang Deddy tidak malu-malu untuk menceritakan tentang masa kecilnya dulu yang seperti apa yang kita tahu ya. Dia dengan penuh pengorbanan, perjuangan gitu loh. Dia itu sampai tidak segan, dia itu merangkul orang rakyat kecil yang hanya memeluk, mencium tangannya pun dia itu sampai tulus gitu loh, Masya Allah gitu kan ya. Dia memeluk, menghormati. Jadi saya rasa Kang Deddy itu bukan hanya sekarang ya, dia itu seperti itu. Kang Deddy sendiri tidak pencitraan. Ya, memang dia tulus dari hati dia yang paling dalam melakukan itu. Ya, dan tidak gila jabatan tanpa harus butuh pengakuan, penghormatan dari halayak gitu loh. Nah itu kita lihat ya, seperti ketika dia respon, dia spontan melihat
kejoliman, melihat keterpurukan, melihat permasalahan hidup di masyarakat kecil gitu loh. Dia tidak sungkan, seorang KDM gitu loh, anggota Dewan Komisi 4, dia ikhlas rela untuk terjun ke lapangan langsung mengut sampah, ya kan, ke sawah, manggul-manggul belanjaan nenek-nenek. Itu yang bikin saya tuh kagum gitu ya, simpati, kagum. Ya inilah figur pemimpin kita yang seperti ini yang kita rindukan gitu loh. Lebih kepada personalitinya ya. Artinya yang dia lakukan di masyarakat sehari-harinya seperti apa, itu yang lebih membuat ibu-ibu tuh melihat ini orang tulus gitu ya. Iya sih. Dan bahkan yang saya dengar juga nggak ada keinginannya mau jadi apa ini itu segala macam yang saya dengar. Cuman ya banyak orang yang berharap agar pemimpin seperti beliau gitu hadir di Indonesia ini. Oke, mungkin itu aja. Ibu mungkin bisa kasih closing statement soal Gemari KDM ini, apa yang perlu Ibu saya sampaikan kepada penonton tentang Gemari KDM, harapannya Gemari KDM itu berada di mana aja, di seluruh Indonesia kah, atau hanya di Jakarta, atau hanya Jabodetabek? Kira-kira apa yang perlu Ibu sampaikan atau ajakan apa kepada penonton video kita ini nanti tentang Gemari KDM? Silakan, Bu. Oke. Buat para emak-emak yang gabung di Gemari KDM, gerakan emak-emak rindu Kang Deddy Mulyadi di Indonesia. Tentunya bukan hanya saya, emak-emak semuanya ingin adanya perubahan ekonomi, kesejahteraan gitu loh. Dan tentunya kita saya pribadi dan emak-emak lainnya berharap sosok pemimpin yang legowo, tulus, pemerhati, dan tidak pencitraan, dan itu semua ada di sosok dirinya KDM. Ya, buat emak-emak yang ingin gabung di wadah kita Gemari KDM atau Gerakan Emak-emak Indonesia, bisa melihat langsung di Facebook ya, Gemari KDM. Tentunya saya pribadi selalu berharap, berdoa untuk KDM ya, semoga KDM menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Amin. Kalau itu saya aminkan cepat itu. Hidup KDM. Oke, Bu. Oke. Sebelumnya saya salam hormat saya, peluk saya dari jauh untuk Kang Deddy Mulyadi di Purwakarta. Asik, kemarin udah dipeluk sih. Iya, tapi dipeluknya itu spontan gitu loh. Tapi walaupun seperti itu sangat exciting sekali gitu loh. Masya Allah ya. Orang malamnya sudah nungguin ya. Saya tidak bisa berkata apa-apa ketika saya dipeluk sama dipeluk sama KDM sampai aduh, kayaknya kok sampai saya masuk YouTube loh. Iya, makanya Ibu viral tuh di mana. Iya, gak semua emak-emak di Indonesia itu bisa dipeluk terus masuk YouTube gitu loh. Oke, terima kasih Bu Puji atas waktunya dan telah berbagi informasi dengan kita di podcast kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi ide, apa yang menjadi harapan, ada yang menjadi gerakan yang Ibu bangun sekarang lewat gerakan Emak-emak Rindu Kang Deddy Mulyadi atau Gemari KDM terus berkembang, terus mendapat dukungan dan terus meluas di seluruh Indonesia. Amin. Dengan begitu, maka harapan kita bersama pemimpin seperti yang Ibu jelaskan tadi satu persatu akan terwujud. Amin, 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 amin. Maka kepada teman-teman semua yang menonton video ini, hormat kami sama kalian dan terima kasih telah dukung dan terus menonton video ini. Kami hanya satu nitipkan pesan dan misi kami utamanya adalah Kang Deddy Mulyadi Capres 2024. Semoga terwujud dan dapat sambutan dari seluruh masyarakat. Tetapi itu semua kita serahkan kepada Yang Kuasa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Thank you. Sampai bertemu di video berikutnya. Cheers.